Tren kenaikan penambahan kasus COVID-19 pasca Lebaran sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurut sejumlah ahli, peningkatan kasus COVID-19 ini masih berpeluang untuk terus berlanjut hingga beberapa pekan ke depan. Apakah ini menjadi pertanda gelombang kedua kasus COVID-19 akan terjadi di Indonesia? Dan bagaimana pemerintah dan masyarakat bersiap untuk mencegah atau bahkan mengantisipasi datangnya gelombang kedua ini? Saya akan membahasnya bersama narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Brigjen TNI Alex Purnawirawan Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Ada Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Alex, Pak Pandu. Selamat malam Mbak Eva, selamat malam Pak Alex. Iya, Pak Alex, Menteri Kesehatan mengatakan akan terjadi puncak kenaikan kasus COVID-19 ini 5-7 minggu setelah Lebaran. Prediksinya ini akhir Juni akan menjadi puncak kenaikan COVID. Bagaimana komentar Satgas atas pernyataan ini? Ya, jadi artinya bahwa Satgas COVID bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga instansi antar lembaga lainnya sudah berupaya melakukan berbagai penyekatan dan juga tindakan dalam rangka implementasi berbagai regulasi-regulasi yang sudah dibuat, termasuk penyediaan mudik dan kemudian juga penerapan bagi mereka yang datang dari perjalanan dalam negeri maupun luar negeri. Tapi tetap aja ada yang lolos karena berbagai tindakan dan upaya ini yang dilakukan juga oleh mereka-mereka yang tentunya menerobos di sana-sini. Oleh karena itu, pemerintah juga sudah menyadari bahwa ada 1,5 juta orang yang mudik, walaupun mudik tidak diperbolehkan. Dan kemudian sebagian besar ke Jawa Tengah, dan kemudian ada Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagian ke Sumatera. Dan kenaikan kasus ini sudah dirasakan sejak mulai dari akhir bulan puasa, dan kemudian kita menyambut Idul Fitri. Dan kemudian setelah Idul Fitri kita lihat sudah mulai muncul kasus-kasus dan kemudian klaster-klaster di berbagai desa dan kota. Tentunya ini sudah diantisipasi dan oleh karena itu PPKM skala mikro tetap diperpanjang bahkan diperluas, dan kemudian khusus di Jakarta itu instruksi Gubernur nomor 33 nomor tahun 2021 itu lebih dalam lagi tentang pengawasan dan pengendalian mobilitas warga usai mudik Lebaran. Di situ dikatakan kalau ada yang datang, baru datang, dan kemudian tidak jelas statusnya, tidak ada surat menyurat dokumentasinya, dilakukan karantina. Dan kemudian dilakukan kontak tracing. Dan kemudian diaktifkan semua RT RW. Dan kemudian juga RT RW bersama Babin Kaptipnas dan Babinsa proaktif untuk melihat mereka yang baru datang, mereka yang bergejala, mereka yang kasus terkonfirmasi, bersama-sama dengan tim pelacakan kontak yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Ini semua berupa respons. Jadi respons terhadap tindakan-tindakan yang sudah diatur, tetapi dilanggar oleh berbagai halayak ramai, termasuk juga mereka yang tidak mudik. Mereka yang tidak mudik kerumunan di pasar, kerumunan di tempat wisata. Dan juga setelah hari raya Lebaran, mereka yang silaturahmi tanggaan, silaturahmi di tingkat RW, bahkan ada yang tidak memakai masker. Inilah semua yang terjadi baik di mana di daerah Cipayung maupun juga di Bogor maupun juga di daerah-daerah lainnya. Sehingga memang PPKM skala mikro adalah salah satu instrumen di mana pemerintah bisa melakukan prosedur mikro lockdown bagi rumah tangga yang ditemukan konfirmasi positif di atas 5 rumah dan terdapat zona merah, dan memastikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban warganya. Dan pengendalian skala mikro ini sudah diterapkan. Tentu kita minta semua RT dan semua RW sama kepala desa, kepala kelurahan untuk proaktif bisa bekerja sama. Dan penanggulangan COVID ini tidak semata-mata porsinya kesehatan, tetapi ini adalah kolaborasi multisektor yang ada di tingkat desa, ada tingkat kecamatan, sampai di kabupaten kota. Ini yang harus bisa kita tunjukkan kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus tidak abai dan harus menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian kontribusinya dan tanggung jawabnya di dalam rangka menanggulangi COVID. Saya kira kalau di Jakarta masih kontrol dan upaya ini terus dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang ada di Jakarta dan di Jabodetabek.
Oke, masih terkendali begitu ya Pak Alex ya. Pak Pandu, kalau kemudian kita mendengarkan penjabaran Pak Alex, sebetulnya berbagai upaya dan juga kebijakan sudah dilakukan untuk menahan laju peningkatan atau menahan laju pertambahan pasien positif COVID-19. Tapi kemudian ada prediksi seperti itu yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan. Apa saja kemudian faktor yang menyebabkan lonjakan kenaikan kasus ini? Apa perbedaannya dengan hari-hari besar sebelumnya? Kalau kemudian kita bandingkan, karena sebetulnya kalau bicara lebaran, ini sudah lebaran yang kedua. Kalau hari-hari besar atau hari tanggal merah juga sudah berkali-kali sebetulnya masyarakat mengalaminya. Apa kemudian yang membedakan dan prediksinya ini akan terjadi puncak kenaikan pasien positif di akhir Juni? Ya, kita harus terima kasih sama Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi yang sudah mengantisipasi kemungkinan lonjakan. Karena itu paling penting seorang pemimpin mengantisipasi yang akan terjadi. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena upaya yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu beliau sadar bahwa tidak mungkin bisa dipatuhi oleh masyarakat. Ya, dengan demikian maka akan diprediksi akan terjadi lonjakan kasus. Nah, jadi aku itu bagus sekali. Kemudian bagaimana mengantisipasinya? Beliau sudah mempersiapkan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Selain itu, Pak Budi Gunadi sangat concern sekali dengan munculnya varian baru ya. Jadi mutasi virus itu di zaman Pak Budi Gunadi dilakukan surveillance genome, ya. Jadi kita bisa memantau bahwa di Indonesia ini ternyata mutasi virusnya bukan hanya mutasi yang datang dari luar, tapi juga yang mutasi dari dalam. Dan ini sudah terbukti meningkatkan penularan. Jadi kondisi ini yang harus kita antisipasi. Lonjakan akan pasti terjadi, tidak mungkin kita katakan tidak ada, tetapi problemnya adalah bagaimana supaya tidak terlalu tinggi. Pak Budi bilang akhir Juni, belum tentu akhir Juni itu akan mencapai puncak. Bisa saja terus terjadi. Karena apa? Karena sulit sekali teman-teman dari pemerintah daerah untuk menahan laju lonjakan dan mengantisipasi juga. Seperti kejadian di Jawa Tengah itu satu kejadian yang tidak diantisipasi, jadi panik gitu. Jadi suatu wilayah yang begitu banyak kasus, rumah sakit penuh dan sebagainya. Kalau DKI aman karena pemerintah DKI sudah terbiasa, sudah terlatih untuk mempersiapkan merespon adanya lonjakan ini. Yang menjadi masalah adalah lonjakan di daerah. Nah, ini yang menurut saya harus diperkuat karena lonjakan di daerah itu akan berdampak lebih sulit karena sarana pelayanan kesehatan juga sangat tidak seperti Jakarta, dan kemudian yang paling penting vaksinasi pada lansia masih rendah. Kalau di KI sudah cukup tinggi dan saya kira bisa ada efeknya untuk menekan hospitalisasi dan kematian, tapi di daerah ini yang harus dipercepat vaksinasi pada lansia, dan kita harus tunda vaksinasi pada kelompok-kelompok lain kalau kita mau menekan efek buruk daripada lonjakan kasus. Karena lonjakan kasus ini kan sudah memang akan terjadi. Tetapi kita bisa cegah dampak buruknya kalau kita bisa melindungi kelompok yang paling vulnerable, yaitu usia 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oke, artinya apa Pak Pandu? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa salah satu kuncinya juga kepala daerah, pemerintah daerah. Apakah kemudian tadi disebutkan terjadinya puncak kenaikan pasien positif COVID-19 ini kemudian akan bergeser dari sebelumnya wilayah epicentrum di Jakarta, kemudian bergeser ke luar Jakarta atau bahkan ke luar Jawa, karena kalau kemudian kita melihat berkaca terhadap kasus atau ledakan yang terjadi di Kudus? Ya, saya kira demikian, bahwa sekarang tidak akan hanya terjadi di Jakarta. Jakarta akan lebih siap ya, tapi yang di luar Jakarta yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Karena teman-teman dari pemerintah daerah Jakarta itu di luar kota Jakarta, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur maupun di Sumatera atau wilayah lainnya, itu tidak terbiasa untuk mengantisipasi ledakan yang cukup
cukup tinggi yang terjadi dalam waktu singkat, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bagaimana mengatur pelayanan kesehatan, bagaimana mengatur kebutuhan ICU, oksigen, dan sebagainya. Ini yang menurut saya perhatiannya kita bantu. Kalau Jakarta saya kira tidak perlu dibantu lagi, karena mereka sudah terbiasa. Oke, Pak Alex, sejauh mana dari pemantauan Satgas kesiapan pemerintah daerah untuk mengantisipasi peningkatan laju pasien positif COVID-19? Ya, jadi di daerah itu kita lihat ada pemerintahan kabupaten kota, ada di Pulau Jawa dan ada di luar Jawa. Dan di luar Jawa ini kita bisa lihat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi di mana angkanya cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari laporan akhir Mei, itu kasus positif di 6 provinsi di Pulau Jawa itu lebih 1,2 1.200.000 dan kemudian itu lebih dari 53% disumbang dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa, dan ini akan meningkat terus. Dan kemudian kontribusi yang kedua itu dari Sumatera. Oleh karena itu memang Satgas COVID-19 Nasional beserta seluruh jajarannya sudah melakukan mapping dan identifikasi di mana daerah-daerah yang terjadi zonasi, di mana yang tadinya oranye menjadi merah. Dan kemudian ini zonasi-zonasi juga harus memperhatikan bahwa situ harus ada semacam micro lockdown, tapi tetap memperhatikan pemulihan ekonomi. Jadi artinya ada yang di micro lockdown tingkat RT, RW, bisa juga itu di tingkat kecamatan yang dilakukan di daerah-daerah. Dan yang kedua, proses yang di hilir ini harus benar-benar proses yang harus bisa dilaksanakan secara integrasi. Jadi rumah sakit harus bisa mengkonversi berapa tempat tidur untuk ruang isolasi dan berapa tempat tidur untuk ICU berdasarkan dengan skema yang sudah dibuat. Jadi skema itu ada berdasarkan bor di atas 80%, maka harus sudah dikonversi paling tidak 40%. Tapi mengkonversi tempat tidur ini juga harus bisa diimbangi dengan jumlah SDM yang ikut terlibat, termasuk dokter dan perawat, dan juga di situ termasuk kenaikan kebutuhan untuk logistik. Jadi logistik farmasi dan juga untuk oksigenasi ini harus dipersiapkan. Dan ini sudah disimulasikan dalam rapat kerja dan rapat koordinasi antara Satgas dan Kementerian Kesehatan yang dilakukan hampir setiap minggu. Tentu ini dalam implementasinya tentu di sana-sini ada yang kurang, tapi dengan supervisi dari tingkat provinsi dan pemerintah pusat diharapkan bisa terjadi perbaikan-perbaikan. Termasuk juga proses di hilir harus bisa mengatur misalnya mana daerah COVID, mana yang tidak. Kalau dia sudah kasus konfirmasi, keluarga-keluarga yang mengantar yang masih belum sakit tentunya tidak diperbolehkan antri di UGD. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kita minta memang rumah sakit harus bisa mengembalikannya dalam SOP yang sudah diatur dan ditetapkan. Dan berikut juga kasus di Hulu ini juga harus bisa diatur sedemikian rupa. Jadi posko desa, posko kelurahan di Kabupaten Kudus ataupun di Kota Kudus ini harus bisa melihat mana yang kasus terkonfirmasi, mana yang kontak erat, dan mana yang gejala. Mana yang dikarantina dan mana yang diisolasi. Tentu posko desa ini harus banyak berperan penting, termasuk RT dan masuk RW. Sehingga dengan demikian kita bisa memisahkan mana orang yang sehat dan mana orang yang sudah kontak erat. Dan kuncinya adalah kontak tracing tidak boleh melemah ataupun mengendor. Kontak tracing harus tetap kapasitasnya ditingkatkan. Demikian juga zona isolasi dan kemudian untuk karantina juga harus tetap dalam monitoring. Kita berterima kasih bahwa Babinsa, Babin Kaptipmas sudah bisa turun untuk mengawasi dan mendampingi ini. Tapi peran puskesmas juga harus bisa menjadi peran yang utama di dalam menentukan apakah orang tersebut isolasi mandiri atau tidak. Kalau misalnya dia perburukan, harus segera ke rumah sakit. Sehingga mereka yang sudah sakit, tidak semuanya harus pergi ke ICU. Jadi ruang isolasi juga harus disiapkan. Jadi dalam hal kejadian yang terjadi berbagai kota dengan kenaikan kasus, harus dua hal yang harus dipikirkan. Melakukan konsolidasi di hulu, dan kemudian juga mengantisipasi lonjakan
di hilir. Oke. Dua-dua ini harus bisa berkomunikasi. Rumah Oke. sakit yang di hilir dan kemudian desa melalui PPKM mikronya ini bisa berkomunikasi sehingga semua sinergi. Oke. Dan sekali lagi, ini bukan semata-mata porsi kesehatan, tapi ini menjadi tanggung jawab seluruhnya. Dan Oke. masyarakat juga harus berkontribusi. Jangan sembunyi atau menghilang jika ada kontak tracer yang datang. Dan kemudian kalau misalnya dia kasus terkonfirmasi, harus ada di rumah, jangan ada keluar rumah. Dengan Oke. demikian kita bisa mengkontrol dan bisa mengatur mana yang kasus yang terkonfirmasi, mana yang close contact, mana yang bergejala, dan mana yang sehat. Dan kita harapkan juga baik tenaga kesehatan, baik mereka yang mengerjakan PPKM skala mikro, dan seluruh rakyat yang ada tidak boleh panik, tidak boleh cemas. Karena kalau ini ditata dan dikelola dengan baik, semua akan berjalan dengan baik. Sepanjang SOP ini bisa dijalankan. Oke, kalau kemudian kita melihat kasus yang terjadi di Kudus ada ledakan, bisa kita sebutkan sebagai ledakan kasus COVID-19 di sana. Bagaimana kemudian kasus yang terjadi di sana ini tidak akan terjadi di daerah-daerah lain? Kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami, CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kita tahu terjadi ledakan kasus COVID-19 di Kudus. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari di sini sehingga apa yang kemudian terjadi di Kudus tidak akan terjadi di daerah-daerah lain? Saya ke Pak Alex dulu. Ya, jadi artinya masyarakat harus diedukasi apa yang disebut dengan isolasi mandiri. Jadi panduan isolasi mandiri itu harus benar-benar tertanam kepada orang yang sudah dicurigai sebagai COVID ataupun terkonfirmasi sebagai COVID. Jadi kalau dia isolasi mandiri, maka dia harus pakai masker. Membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Kalau ada sakit, ada gejala, dia tetap di rumah. Tidak boleh pergi, sekalipun dia belanja beli bakso ataupun dia beli pecel lele. Itu tidak boleh. Ini yang harus ditanamkan. Kemudian dia bisa memanfaatkan fasilitas telemedicine atau ketemu dengan dokter untuk bisa berkomunikasi dengan tim yang bisa mensupervisinya. Dan kemudian selama dia di rumah, dia gunakan kamar terpisah dari rumah yang ada. Dan memang menjadi masalah kalau rumah ini tidak memadai. Karena rumah itu memadai kalau dia bisa menjaga jarak 1 meter paling tidak atau 1,5 meter dengan anggota keluarga lain. Dan kemudian dia juga harus memang diajar untuk melihat bahwa apakah dia demam atau tidak. Dan kemudian ada batuk atau sesak. Dan memang yang paling baik kalau dia tahu ada saturasi yang menurun atau tidak. Dan kemudian juga perilaku hidup bersih, juga konsumsi makanan juga harus diedukasi. Jadi tidak hanya isolasi mandiri, dia hanya dia berada di rumah saja, tetapi ada monitoring yang harus dia lakukan. Oke. Dan kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi misalnya rumah sakit dengan saturasi 92, kemudian nafas sudah 28 kali. Sehingga kalau ini yang terjadi, maka semua orang pergi ke rumah sakit antrinya ke ICU. Oke. Padahal kita nggak berharap demikian. Rumah sakit itu terbuka juga untuk ruang isolasi perawatan yang ringan. Oke. Nah, sehingga isolasi mandiri inilah yang memang yang harus kita benar-benar kawal, dampingi, dan juga monitoring. Kalau misalnya hari ketiga isolasi mandiri terjadi perburukan, di mana saturasinya turun, kemudian sesak napasnya bertambah, dan kemudian ya demam, ini tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, akibatnya dia akan menjadi derajat sedang atau derajat berat. Inilah yang membuat. Kemudian juga orang isolasi mandiri harus bisa melihat apakah dia ada dengan komorbid atau tidak. Ada faktor-faktor pemberat atau tidak. Jadi isolasi mandiri itu tidak verbalnya tidak mudah. Jadi tidak semudah itu yang harus bisa disampaikan. Panduan isolasi mandiri itu harus benar-benar disampaikan sehingga mereka bisa melakukan isolasi mandiri sesuai dengan tata kelola yang sudah ditetapkan. Ini salah satu yang membuat akhirnya mereka datang ke rumah sakit sudah telat, kemudian harus fasilitas ICU ataupun intermediate.
Oke, ada pemahaman yang kurang lengkap begitu ya terkait bagaimana menghadapi COVID-19. Pak Pandu, Anda melihat sebetulnya kalau kasus Kudus ini kealpaannya di mana? Masyarakatnya yang benar-benar sudah tidak paham begitu dengan bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 atau memang ada kealpaan di pemerintahnya? Dua-duanya. Bukan hanya pemerintah kan ini nyalahin masyarakat gitu kan. Kalau saya membela masyarakat. Karena yang terjadi sebenarnya adalah setiap pandemi peningkatan kasus itu digerakkan oleh perilaku manusia atau bahasa Inggrisnya human behavior driven. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya masalah obat, hanya masalah penyakit, bukan masalah pelayanan kesehatan, tetapi perilaku masyarakat di Kudus itu sesuatu yang kita harus perhatikan, bahwa Kudus adalah kota tempat orang berziarah, ya kan? Jadi semacam perjalanan spiritual ke sana, ke kota Kudus. Banyak sekali selama menjelang bulan puasa, kemudian setelah Ramadan mereka punya kegiatan-kegiatan yang sangat masif, ya kan? Itu yang menggerakkan, karena banyak penduduk datang ke kota Kudus hanya untuk berziarah. Dan tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah, ya kan, bahwa ada kerumunan manusia begitu banyak, tanpa mengabaikan perilaku-perilaku yang mengurangi risiko penularan, terjadilah ledakan penularan di kota Kudus. Hampir sama yang terjadi di India, dan banyak di kota-kota itu, kalau ada perilaku manusia yang hampir sama seperti itu, maka akan terjadi lonjakan kasus yang tidak terbendung. Orang mencurigai juga mungkin menjadi tinggi karena memang virusnya berubah, virusnya sudah berbeda. Tahun ini tahun yang paling krisis karena kita menghadapi virus yang baru, sementara orangnya sudah capek, masyarakat sudah agak lemah, dan juga pemerintah juga sudah kehilangan akal bagaimana. Jadi sebenarnya memang harus melibatkan masyarakat dari awal. Karena di dalam kunci penanganan pandemi adalah masyarakat itu the front line for every outbreak response. Jadi itu yang harus dilakukan. Bukan hanya menyiapkan ini, menyiapkan Bapinsa, menyiapkan masyarakat, menyiapkan tokoh-tokoh masyarakat, tapi masyarakat akar rumput yang harus diajak. Nah itu sampai dari awal pandemi sampai sekarang, masyarakat masih disuruh-suruh, dilarang-larang. Itu yang harus diubah mindset semacam itu. Ajaklah masyarakat, didiklah mereka untuk bisa bertanggung jawab untuk keselamatan mereka juga. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong. Jangan mengharap pada pemerintah, nggak mungkin pemerintah melakukan seperti itu kalau tidak diikuti oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang harus mengambil alih semua untuk mengatasi pandemi ini. Dengan demikian maka kita bisa bersama-sama, ya, tidak saling menyalahkan. Ini salah masyarakat, masyarakat merasa pemerintah kurang siap. Ya kalau masalah-masalahan terus kayak gini akan terjadi terus dan pandemi nggak akan pernah selesai. Karena tadi Anda sempat menyebutkan soal India, seberapa besar potensi Indonesia akan mengalami situasi seperti India kalau kemudian kondisinya masih seperti saat ini? Ya, akan terjadi lonjakan kasus. Itu tidak bisa diingkari, nggak bisa dibantah. Karena ternyata kita tidak bisa menekan mobilitas penduduk yang menjadi faktor utama penularan, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang masyarakat yang menyerupai kayak di India, ada kerumunan massa, alasan dengan kegiatan-kegiatan spiritual dan sebagainya. Nah ini yang tidak bisa dengan mudah kita atasi, karena melarang juga tidak mungkin. Yang hanya harusnya adalah diusahakan supaya mereka melakukan kegiatan tapi tahu betul bahwa mereka berisiko, bagaimana cara mengatasinya. Ini yang tidak diantisipasi. Jadi antisipasi itu penting sekali. Dan India kasusnya kan besar sekali, penduduknya kan berapa kali lipat dari Indonesia. Dan kesamaannya adalah masyarakat India sama masyarakat Indonesia itu sama apa? Sama tidak disiplinnya, itu salah satu. Dan kemudian juga cakupan vaksinasinya masih rendah. Walaupun di India sudah 100 juta, tetapi 100 juta dari 1 miliar kan kecil sekali. Indonesia juga vaksinasi pada penduduknya juga masih rendah, apalagi pada lansia. Karena lansia belum menjadi prioritas utama. Seharusnya sama nakes itu sama. Kita masih
kalah dengan pekerja publik, kemudian sekarang diserobot lagi dengan pekerja swasta. Masyarakat yang paling membutuhkan adalah kelompok yang paling vulnerable, yaitu siapa? Lansia. Itu yang harus difokuskan. Semua Pemda semuanya harus memfokuskan pada sana supaya kita bisa menekan kematian seperti di Inggris beberapa hari yang lalu sudah zero death. Itu suatu prestasi. Kenapa? Karena strategi mereka adalah memvaksinasi pada lansia. Saya harus ingatkan lagi, vaksinasi pada lansia itu yang paling penting, jangan vaksinasi pada usia produktif. Oke, kalau kemudian tadi dikatakan kebutuhannya adalah kebijakan yang membuat masyarakat sebagai frontliner. Saat ini kebijakan PPKM dianggap yang paling efektif begitu untuk Indonesia untuk menahan laju peningkatan COVID-19. Kalau Anda melihatnya bagaimana kalau begitu Pak Pandu? Iya, frontliners betul. Tetapi apakah PPKM itu melibatkan masyarakat 100%? Enggak juga. Saya nggak melihat itu menjadi penting karena terlambat juga dilakukan. Baru 1 Juni kemarin dilibatkan secara nasional menerapkan. Seharusnya dari tahun lalu. Kita dulu mengusulkan mikro lockdown dan sebagainya. Tapi diabaikan, nggak dianggap gitu loh bahwa itu karena itu suatu cara untuk mengetatkan tanpa harus menutup kegiatan secara massal. Karena kan pemerintah kan prinsipnya memulihkan ekonomi dan mengendalikan pandemi. Sesuatu yang hampir tidak mungkin seharusnya karena harus memprioritaskan salah satu, itu yang paling penting. Sebenarnya kalau kita memprioritaskan pandemi itu menjadi utama, maka kita akan bisa cepat mengatasi pandemi. Seharusnya sebelum Lebaran kemarin, itu kita betul-betul melakukan pengetatan, bukan setelah Lebaran. Setelah Lebaran pada umumnya kayak gitu tuh, selalu setelah terjadi baru respon menjadi seperti responnya menjadi kayak panik gitu. Yang panik itu bukan masyarakat, pemerintah yang panik menurut saya. Oke, dengan segala evaluasi yang kemudian disampaikan Pak Pandu, Pak Alex, bagaimana kemudian Satgas menanggapinya? Apakah memang perlu ada perbaikan-perbaikan kebijakan untuk menangani pandemi ini? Ya, jadi pemerintah di dalam kajiannya berbagai rapat koordinasi sudah melihat bahwa PPKM ini adalah instrumen yang paling mendasar dan bisa diletakkan di pemerintahan desa, RW, dan RT untuk menanggulangi COVID-19. Pokok inti yang dikerjakan itu adalah meningkatkan kapasitas tracing, kemudian testing, dan kemudian mencari tempat untuk isolasi dan karantina. Yang kedua, dorong masyarakat tetap melakukan 3M. Dan bersama masyarakat dan bersama pemerintah tentunya vaksinasi terus akan menjadi prioritas. Dan kita setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Pandu bahwa memang lansia adalah populasi rentan. Dan memang lansia ini sudah menjadi target semenjak nakes yang pertama dan kemudian lansia menjadi target untuk dilakukan vaksinasi. Tetapi banyak juga kendala di dalam rangka vaksinasi terhadap lansia, samping juga untuk meyakinkan dan kemudian berbagai instrumen untuk bisa menghadirkan mereka supaya jaraknya tidak terlalu jauh adalah juga salah satu yang menjadi pikiran kita. Oleh karena itu memang vaksinasi lansia ini akan terus-menerus untuk akan dilakukan supaya bisa terjangkau paling tidak sampai 90%. Yang berikut juga bahwa PPKM ini memang setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Pandu bahwa masyarakat itu tidak boleh menjadi objek. Dia juga menjadi subjek di dalam rangka penanggulangan COVID-19. Artinya PPKM skala mikro di tingkat desa itu harus juga menjadi milik masyarakat. Jadi dengan aktifnya RT dan RW, berarti PPKM itu sukses atau tidaknya itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Sehingga memang dia tidak merupakan satu perintah komando, tetapi dia lebih bagaimana ini menjadi milik masyarakat dalam rangka untuk keamanan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, itu satu hal untuk beres-beres di hulu. Kemudian untuk beres-beres di hilir adalah bagaimana rumah sakit bisa melihat pasien itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Ada yang dengan komorbid, ada dengan yang tidak dengan komorbid. Ini yang harus diklasifikasi. Dan yang kedua, bagaimana alur dan antrian bisa tidak terlalu panjang sehingga ini bisa terakomodasi. Dan mengaktifkan semua rumah sakit rujukan ataupun yang tidak rujukan untuk pelayanan COVID. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah nakes. Nakes tidak boleh sakit dan nakes tidak boleh sampai terinfeksi. Oleh karena itu, APD dan juga gizi
juga tempat domisili para nakes, ini juga harus diperhatikan. Jangan nakes ini yang close contact, yang datang dari daerah terinfeksi, pulang ke rumah masing-masing, dia akan membawa virus lagi ke rumahnya masing-masing. Oleh karena itu memang harus ada kajian-kajian dan action plan untuk bisa ada health action terhadap nakes tersebut. Karena rumah sakit ini adalah bagian daripada respons terhadap penanggulangan COVID, khususnya kepada pasien, tapi nakes juga harus dilindungi. Jadi ini mungkin pemikiran-pemikiran yang harus kita sampaikan terus-menerus. Memang di setiap daerah tentu ada hal-hal yang belum sempurna, tapi kita percaya kalau ada kerjasama yang baik, kemudian regulasi dan SOP bisa dipahami dengan baik, tentu ini akan bisa kita selesaikan secara bertahap. Yang penting jangan kepanikan yang menjadi mendominasi di dalam kita bekerja dan bertugas. Ini menjadi tugas kita bersama. Dan tentunya harus ada komunikasi antara konsolidasi di hulu dan termasuk juga pelayanan hilir. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan untuk membatasi, menyekat kasus-kasus terinfeksi ini tidak bisa melebar ke zona-zona lainnya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan kepada masyarakat dan mengkomunikasikannya. Baik, memang kerjasama yang baik adalah hal yang paling utama begitu ya dalam melawan pandemi COVID-19. Yang jelas masyarakat dan juga pemerintah selalu harus terus waspada terhadap ancaman COVID-19. Bapak-bapak terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Selamat malam Pak Alex dan juga Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu. Selamat malam. Terima kasih. CNN Indonesia News segera kembali.